berhubungan dengan perkara itu. Ada ahli psikologi, ada ahli ini, ada ahli teknik, ada ahli masalah laboratorium itu. Jadi nggak secara hukumnya, secara hukum tapi diuji nggak secara knowledge. Kalau nggak diuji ya nggak bisa dikatakan secara hukum, karena ujian itu diatur oleh hukum. Jangan dianggap enteng, itu akan berdampak pada pemerintah itu. Ya kan, ini berdampak terhadap Presiden Prabowo. Dipertaruhkan ini beliau ini pasti berdampak. Begini, hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan bukti. Dan bukti itu bukan hitam putih. Bukti itu fisik, tentunya kebakaran. Ya kan? Mau dibuktikan gimana coba? Jadi kita membutuhkan ahli di itu. Ahli itu tidak harus ahli hukum. Tergantung bidangnya masing-masing. Ya. Ada ahli bom, ada ahli IT, ada ahli. Jadi ada di namanya Perkap nomor 10 tahun 2019 itu jelas itu tata cara pengujian laboratorium. Ya, di antaranya saya temukan itu bahwa apa kalau mengajukan laboratorium harus begitu. Jadi kan masalah yang dihadapi tangani polisi ini kan bukan hanya masalah, kalau perdata mungkin urusannya antara surat dan surat. Tapi kalau pidana itu kan macam-macam. Seandainya ada penembakan, itu juga harus ada ahli senjata dan sebagainya untuk mempelajari itu. Ya kan? Seperti ini, identik forensik. Itu juga harus ada ahlinya di bidang itu. Jadi tidak dikatakan bahwa kata polisi nggak bisa. Harus mendasarkan pada knowledge, harus berdasarkan pada pengetahuan ahli. Makanya mereka kadang-kadang kalau dalam peristiwa-peristiwa hukum itu kan mendatangkan ahli-ahli yang berhubungan dengan perkara itu. Ada ahli psikologi, ada ahli ini, ada ahli teknik, ada ahli masalah laboratorium itu. Jadi nggak secara hukumnya, secara hukum tapi diuji nggak secara knowledge. Kalau nggak diuji ya nggak bisa dikatakan secara hukum, karena ujian itu diatur oleh hukum. Ngerti maksudnya? Jadi tidak bisa sekonyong-konyong argumentasi saja, berlindung di balik formalisme hukum, nggak bisa. Atau Bareskrim puslapornya memonopoli kebenaran. Kan itu ada laporan, laporan hasil penelitian, laporan hasil verifikasi, laporan itu kan, ya kan. Contohnya masalah menggugurkan kandungan, contohnya ya harus tadi kedokteran yang berbicara. Orang hukum mengatakan, oh ini menurut saya nggak bisa. Ya kan, kalau dia hanya mengatakan tanpa di backup oleh ahlinya. Ya, tidak boleh secara hukum. Mengerti maksudnya? Jadi harus itu. Paling nggak. Abang ini. Saya sengaja itu. Paling seperti di luar kelas lah. Paling nggak suka ditanya itu. Oke ya. Sebenarnya yang paling bahagia adalah Rismon ya, karena Anda nggak perlu capek-capek lagi mengadakan penelitian ulang karena sudah diakui Jokowi bahwa ya ijazah Dian Sandi itulah yang benar. Ya, melaporkan Rismon itu dengan Roy Suryo itu salah orang dia. Yang dilaporkan ahlinya di bidang itu. Jadi ya harus uji tanding, uji kemampuan. Ini ada yang mengatakan yang diupload Dian Sandi diakui Jokowi memang itu ijazahnya. Berarti yang diteliti Dr. Rismon benar dong, 11 triliun persen palsu, bukan 11 triliun nih, 11.000 triliun. 11.000. Iya, sesuai dengan uang di kantong Jokowi. Oke. Silakan barangkali kita closing statement ya, mulai dari Bro Rismon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan lagi. Silakan. Hal-hal merangkum aja lah ya. Merangkum boleh. Closing statement ya. Apa ya? Scientific itu menyebutkan metode, prosedur, output, keluaran. Ayolah, Bareskrim jujur. Ya, cerdaskan publik ini bahwa ya terutama yang saya fokus adalah janganlah dengan meraba ya terasa cekungan terus langsung lompat ke kesimpulan bahwa itu produk dari handpress tanpa direkonstruksi oleh yang pemilik percetakan. Ini kan jawaban yang menurut saya sangat tidak kokoh secara fondasi ilmiah. Jadi kalau hal seperti itu nanti sampai ke pengadilan ya kita akan challenge, itu yang challenge kita yang terkuat gitu loh, karena standing position saya secara ilmiah adalah itu produk dari sebuah software maupun hardware yang sudah sangat canggih sekitar tahun 2004, produk dari Microsoft Word yang ada di Windows XP gitu, yang rilis tahun 2004, 2005 dengan very high atau high dots per inci, sehingga memungkinkan mencetak terutama ya lengkungan-lengkungan cantik dalam font Times New Roman tersebut maupun titik-titik yang sangat rapat yang tidak dimungkinkan hal itu diproduksi dengan handpress ataupun letterpress gitu dah Bang.
Oke, ya itu yang disampaikan Rismon. Silakan, Ya. Bro Alkatiri. Jadi begini, saya pikir ya kan kalau saya boleh saran di kepolisian juga ya, karena ini memang kan polisi itu kan melayani dan mengayomi dan sebagainya lah masyarakat. Dan jika masyarakat memang tidak percaya dalam arti tidak setuju ya kan dengan apa kemarin yang diumumkan itu dengan hasil-hasil seperti itu, alangkah baiknya dia membuka diri lagi, mengajak semua orang khususnya yang terlibat di sini itu untuk ikut mengkaji. Menggelarkan lah, biasanya dilakukan gelar perkara tapi melibatkan independen juga, orang luar juga, jangan cuma internal. Balik lagi nanti kalau memang mau mengembalikan ya kan kepercayaan masyarakat. Dan ini jangan dianggap enteng ya, dengan adanya polisi yang seperti ini dan masyarakat mempertanyakan sampai hasil surveinya 80 berapa tadi 9% atau apa tidak percaya dengan hasil Yang tidak percaya itu bukan 9%, 90% lebih. itu tidak percaya kan dengan hasil kalau dari di atas 93. itu jangan dianggap enteng, itu akan berdampak pada pemerintah itu. Ya kan ini berdampak terhadap Presiden Prabowo. Dipertaruhkan ini beliau ini pasti berdampak ya kan. Jangan sampai karena hal-hal seperti ini kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah percaya, rakyat sudah percaya dengan Prabowo yang selama ini menggaungkan perubahan ya yang jelas ya, jangan sampai itu luntur gitu loh. Ya kan beliau sudah kebijakannya sudah luar biasa terhadap buruh, terhadap petani, terhadap anak. Sekarang ini penegakan hukum ini bermasalah. Ini bukan masalah-masalah yang sifatnya individu. Ini sudah masalah yang benar-benar masalah nasional, masalah seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Karena menyangkut satu presiden yang pernah mengandungkan 2 periode, yang pernah berkuasa 2 periode. Jadi ini negara dalam hal ini presiden dan DPR harus hadir di sini. Tidak bisa membiarkan carut marut seperti ini. Akan berdampak negatif terhadap mereka. Begitu saya pikir. Oke, sobat dengar sekalian, nanti kita renungkan kembali untuk lebih tajam lagi, karena banyak hal yang disampaikan. Bro Alkatiri, nanti ada catatan-catatan yang saya sampaikan ke Rismon, mungkin bisa di-copy, kecuali 5 tadi belum dicatat di awal tadi ya, tapi masih bisa diingat, sehingga nanti ketika memberikan argumentasi berhadapan dengan kubu yang tidak setuju, yang cuma kubu 6% itu menghadapi kubu 6% itu ya mungkin jauh lebih terstruktur dan precise gitu ya. Tapi memang ya kalau soal ijazah ini banyak sekali ijazah abal-abal. Saya mendapatkan, ini menarik. Ya, eng ya. Saya mendapatkan, saya kasih spill lah sedikit ya, kayak saya spill sedikit. Tapi saya tidak akan sebut namanya. Tapi saya akan spill sedikit. Ini mengenai pejabat publik. Tetapi nah ini. Tiba-tiba ada orang yang me-WA saya. Saya sering sekali mendapatkan informasi-informasi dari orang yang dengan senang hati me-WA, karena kita tahu, dia tahu kita berjuang tidak karena kita cari uang ya kan, cari proyek gitu, tapi kita betul-betul ingin menyampaikan kebenaran dan keadilan. Oke. Saya tidak sebutkan namanya karena menghindari delik aduan ya. Gini. Halo Bang Refli, maaf mengganggu saya spill ya. Pertama, saya minta maaf tidak berkirim kabar bulan Desember kemarin karena pas balik ke Jakarta saya jatuh sakit flu berat. Mungkin karena sudah lama tidak ke Indonesia dan sudah bertambah usia, jadilah saya flu berat. Karena itu saya mempersingkat kunjungan dan segera balik ke titik-titik ya, biar tidak teridentifikasi. Kedua, karena Anda akhir-akhir ini banyak mengangkat soal ijazah palsu Jokowi, saya ingin bring something to your attention tentang 2 orang pejabat publik yang lainnya yang patut diduga juga pakai ijazah palsu dan salah satunya juga melibatkan titik-titik. Oke ya. Titik-titik namanya, jabatannya titik-titik ya. Yang diklaim universitas ini sebagai lulusan universitas ini padahal dia tidak pernah menyelesaikan kuliah. Kemudian dia sebutkan lagi nama pejabat publik titik-titik dengan jabatan titik-titik yang patut diduga membeli ijazah S3-nya dari sebuah universitas abal-abal di Polandia. Oke. Kisah yang tadi ada pejabat satunya tadi, ini bisa mengulangi kasus ijazah Jokowi ya. Universitasnya mengatakan dia lulus tahun 1998. Yang jelas itu tidak mungkin karena tahun 98 dia sedang diculik. Ada kata culik. Dan setelah dibebaskan dia pergi ke luar negeri untuk kampanye PRD di Eropa. Dia baru balik setelah pemilu 1999. Sementara itu dia juga sudah pergi ke luar negeri sejak tahun 1996 untuk kampanye internasional PRD. Dia balik sebentar ke Indonesia dan kemudian diculik. Jadi sangat tidak mungkin dia lulus tahun 1998 seperti yang dikatakan universitasnya. Saya tahu itu. Oke. Siapa? Oke. Lalu
titik-titik. Nah, ini pejabat kedua. Ini pejabat kedua mengklaim dia dapat gelar doktor dari Collegium Humanum Warsawa, Polandia. Dari dua berita di atas disebutkan bahwa universitas itu sudah digerebek KPK Polandia karena jual beli ijazah. Jadi patut diduga ijazah S3 pejabat ini pun didapat karena membeli. Patut diduga dia bilang. Dan judul beritanya ini yang tadi. Judul beritanya nih, Poland MBA scandal has exposed our credentialing culture. Oke, itu tidak terlalu terdengar langsung identik. Nah, ini MBA scandal process straight to careers among political elite. Saya bacakan sedikit ya. On April 15, Poland Anti-Corruption Police (CBA) raided the offices of Collegium Humanum, a private Polish university that allegedly sold bogus MBA diplomas to members of the country's political, military, and business elites. Jadi kerjanya memang jual-jual ijazah kepada pokoknya elit-elit politik di situ, militer ya, dan kemudian juga bisnis. Nah, pejabat Indonesia dapat dari Collegium Humanum ini. Itu. Jadi nanti waktu off air bisa dikasih tahu saya, Bang. Boleh. Tapi jangan kemana-mana. Jadi termasuk jahat titik-titik itu ya. Ya nggak tahu nih ya, namanya titik-titik itu jahat lah, titik-titik. Ya dia tepu-tepu juga kalau benar rasa sepakat juga tak bersalah kan. Iya, Cuman kalau kampusnya sampai digerebek oleh KPK-nya sana, ya kan berarti kan nggak kredibel itu kampus itu kan. Polandia. Warsawa Polandia. Dan satu tadi dilihat dari sekuen waktu kayak JKW tadi tahun berapa lahirnya gini-gini. Nah ini dia tidak memungkinkan menyelesaikan studi. Nah, tapi dua orang itu sedang menjabat sekarang ini. Nanti off air-nya aja. Oke. Saya takut kemudian dikomentari lagi oleh sobat daerah sekalian. Langsung dia pay attention ya. Karena ini ujung-ujung mungkin nggak kebaca. Itu saja ya. Bapak-bapak berdua, Bro Risman sama Bro Alkatiri. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini Anda menulis dengan baik argumentasi why Bareskrim harus ditolak. Ya kira-kira gitulah. Terus ternyata dari sini ada insights-nya dan argumentasinya jauh lebih komprehensif kan. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas. Yeah.